Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desi Kiswiranti. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi S1 Teknik Geologi di Institut Sains dan Teknologi Akprin, Yogyakarta. Saya menempuh pendidikan S1 pada program studi S1 Fisika di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2003. Kemudian, saya melanjutkan pendidikan S2 pada program studi Fisika dengan konsentrasi Geofisika pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2011. Pada tahun 2015, saya memulai karir dosen saya sebagai dosen tetap di Yayasan Pembina Potensi Pembangunan Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta pada program studi S1 Teknik Geologi. Saya dipercaya mengampu mata kuliah Fisika 2, Matematika 1, Matematika 2, Geothermal, dan Seismologi. Untuk semester ganjil, saya mengampu mata kuliah Matematika 1, Geothermal, dan Seismologi. Untuk Matematika 1, terdiri dari satu kelas yang pelaksanaannya dilaksanakan setiap hari Jumat jam 07.30 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas kelas terdiri dari 38 mahasiswa. Untuk mata kuliah geothermal, terdiri dari dua kelas, yaitu kelas A yang pelaksanaannya setiap hari Rabu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dengan peserta sebanyak 58 mahasiswa ditambah dengan 15 mahasiswa dari Universitas Haluk Leo karena pertukaran pelajar program MGKM. Kemudian kelas B dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 14.50 waktu Indonesia Barat dengan peserta 51 mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah seismologi. Seismologi terdiri dari satu kelas yang dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan peserta sebanyak 40 mahasiswa. Mata kuliah pokok yang saya ampu pada program studi S1 Teknik Geologi adalah Fisika 2, Geothermal, dan Seismologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika 2. Fisika 2 ini merupakan mata kuliah dasar wajib yang diajarkan pada semester genap, yaitu semester 2, dengan bobot 3 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Untuk praktikum Fisika 2 diampu oleh dosen yang berbeda, karena dilaksanakan terpusat pada layanan dari institut. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Fisika 2 ini terdiri dari 4 CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai sikap religi dan sosial yang melekat kuat sebagai identitas diri sebagai seorang calon geologis. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan konsep teoritis, prinsip, dan hukum fisika klasik secara mendalam. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menyelesaikan dan mengidentifikasi soal-soal fisika dasar yang berhubungan dengan konsep-konsep fisika dengan metode matematika yang sesuai. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu membuat desain dan melakukan eksperimen, menganalisis data, dan menafsirkan data tersebut untuk melakukan validasi berbagai prinsip dan hukum fisika tersebut. Berikut ini akan saya sampaikan deskripsi singkat dari mata kuliah Fisika 2. Mata kuliah Fisika 2 dimaksudkan untuk dapat memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip dan konsep dasar fisika melalui kajian teoritis dan demonstrasi yang berhubungan dengan listrik dan magnet. Penyajian akan dijelaskan tentang konsep dasar dari listrik dan magnet tersebut dalam bentuk matematika sederhana yang diikuti dengan contoh serta aplikasinya.
Materi pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa pada mata kuliah Fisika 2 ini adalah muatan listrik dan medan listrik, kemudian hukum Gauss, yang ketiga adalah potensial listrik, yang keempat adalah kapasitor, kelima arus listrik, keenam rangkaian arus searah, 7 medan magnet, 8 GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi, dan yang terakhir adalah arus bolak-balik. Untuk sistem pembelajaran pada masa pandemi ini, di Institut Sains dan Teknologi Akben Yogyakarta, khususnya di program studi S1 Teknik Geologi, kami melakukan perkuliahan secara daring, full daring. Baik nanti secara sinkronus maupun asinkronus. Secara sinkronus, kami biasanya melakukan perkuliahan melalui Zoom, Google Meet, ataupun WhatsApp Group. Sedangkan yang asinkronus, biasanya kami melakukan perkuliahan melalui fasilitas Learning Management System LMS dari kampus yang bisa diakses melalui lms.akbrin.ac.id. Jadi semua materi, video pembelajaran maupun tugas-tugas terpusatkan pada satu LMS tersebut. Untuk metode pengumpulan tugasnya, kami menggunakan sistem paperless, yaitu dengan menggunakan LMS tersebut. Jenis soal pun beragam, dapat bisa berupa pilihan ganda, essay, ataupun dalam bentuk file presentasi. Kemudian, berbagai inovasi, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan tujuannya yaitu agar dapat tercapainya peningkatan hasil belajar mahasiswa dan lulusan nantinya akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Fisika 2 ini ada 3. Yang pertama yaitu metode ceramah atau penyampaian materi. Yang kedua adalah metode small group discussion, dan yang ketiga adalah discovery learning. Di mana metode ceramah ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa nantinya dapat memahami dan memperoleh materi atau konsep-konsep dasar fisika secara luas. Kemudian untuk metode SGD atau small group discussion, mahasiswa saya bentuk dalam kelompok yang terdiri dari 3 mahasiswa. Kemudian, saya memberikan topik permasalahan atau studi kasus, sehingga mahasiswa dapat mendeskripsikan masalah tersebut, kemudian mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Tugas ini atau tujuan dari metode ini, supaya mahasiswa dapat lebih percaya diri dalam mengungkapkan pemikirannya dan mengembangkan pola berpikir secara kritis, aktif, dan kreatif. Kemudian untuk metode discovery learning, saya memberikan aplikasi melalui website PHET Simulation dengan studi kasus tertentu. Misalkan pada saat pembelajaran listrik statis. Jadi saya menampilkan dari PHET Simulation tersebut ada sebuah gambar atau video pembelajaran. Kemudian ada masalah tertentu di situ, kemudian saya meminta mahasiswa untuk mendiskusikannya, mencari alasannya apa, kemudian menyimpulkan dari simulator tersebut. Nah, metode ini mengharuskan mahasiswa untuk dapat menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil temuannya sebagai modal untuk menjawab studi kasus yang akan saya berikan kepada mereka. Dengan menerapkan metode discovery learning ini, saya berharap agar yang pertama, mahasiswa tentunya akan mendapatkan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melatih mahasiswa untuk berpikir secara sistematis dan ilmiah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga, meningkatkan pola berpikir kritis bagi mahasiswa. Serta yang keempat adalah melatih mahasiswa dalam menyusun strategi untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan materi yang sedang diajarkan.
Dengan metode ini, saya berharap pemahaman mahasiswa tentang suatu konsep dalam pembelajaran dapat bertahan lebih lama karena mereka memahami konsep tersebut secara mandiri melalui keaktifannya dalam menggali informasi. Untuk mempermudah penyampaian materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa slide presentasi, modul, dan e-book yang sudah saya upload di halaman lms.akprin.ac.id yang sesuai dengan RPS-nya. Untuk praktikum juga telah disediakan modul, akan tetapi karena dosen pengampunya berbeda, nanti untuk sistem penilaiannya pun juga akan berbeda. Pada program studi S1 Teknik Geologi di IST Akprin Yogyakarta, pengelolaan dari praktikum tadi sistemnya adalah nilai praktikum itu akan dijadikan sebagai tugas keempat, nilai dari tugas keempat. Sehingga untuk standar penilaian praktikum sendiri itu nanti ada dari keaktifan mahasiswa saat di kelas, saat praktikum, attitude-nya bagaimana, kemudian laporan praktikumnya bagaimana, dan yang terakhir adalah responsi. Nah, rangkaian dari penilaian tersebut akan dijadikan satu direkap, kemudian akan dijadikan sebagai nilai tugas 4 pada teorinya. Ya. Jadi sistem penilaiannya di sini adalah teori dan praktek. Kalau untuk teori nanti ada tugas, tugasnya terdiri dari 3 tugas, yaitu tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Tugasnya itu bisa tugas mandiri ataupun kelompok, tergantung nanti pada mata pelajaran apa yang akan kita bahas pada saat itu. Kemudian dari nilai UTS dan UAS. Dengan bobot masing-masing untuk UTS dan UAS adalah 50%. Kemudian tugas, ada 4 kali tugas. Yang tugas keempat itu adalah nilai praktikum. Bobot keempat-empatnya ini adalah 40%. Dengan dominasi yang tugas keempat itu bobotnya adalah 20%. Kemudian untuk aktivitas seperti keaktifan di kelas, kemudian bagaimana cara mereka bekerja secara kelompok itu juga akan penilaiannya bobotnya adalah 10%. Untuk mahasiswa yang nilainya kurang bagus atau mereka kurang puas dengan hasil belajarnya selama ini gitu, kami memberikan kesempatan mereka untuk dapat mengikuti remedial. Biasanya remedial telah dijadwalkan pada kalender akademik di Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta. Jadi pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak. Berikut ini saya akan tampilkan salah satu pembelajaran, video pembelajaran pada saat kita saksikan video berikut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di sini akan saya berikan sedikit video pembelajaran secara micro teaching pada mata kuliah Fisika 2. Nah, baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, bagaimana rekan-rekan mahasiswa semua yang saya sayangi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, sedikit saya akan mengulas tentang materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya kita membahas tentang fenomena listrik statis, ya kan? Nah, pada contoh yang telah saya berikan kemarin, saya membahas tentang jika balon digosokkan pada kain wol, itu akan membuat balon menarik rambut. Apakah kalian sudah mencobanya di rumah? Atau males ya beli balon? Oke, nah
Ketika balon tersebut digosokkan, maka balon tersebut dikatakan akan bermuatan atau memiliki muatan listrik, begitu ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan fenomena sederhana listrik statis yang lain, misalkan? Oke, silakan Andi. Ya, contoh yang lain adalah penggaris plastik. Sebagai seorang geologis, kita pasti kemana-mana selalu bawa penggaris ya, penggaris plastik terutama atau penggaris besi. Nah, penggaris plastik jika kita gosok-gosokkan ke rambut kita, terus kemudian penggaris tersebut kita dekatkan pada serpihan-serpihan kertas, maka serpihan-serpihan kertas tersebut akan terangkat naik ke atas. Nah, itu menyebabkan terjadi perpindahan elektron antara si rambut ke penggaris. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa penggaris listrik tersebut dapat bermuatan listrik, gitu ya. Kemudian, nah, pada bab kali ini kita akan membahas tentang hukum Coulomb. Ada 3 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sifat kelistrikan, yang kedua adalah hukum Coulomb, dan yang terakhir adalah gaya Coulomb di antara dua muatan titik atau lebih. Capaian pembelajaran mata kuliah pada pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dan pengertian muatan listrik, sifat kelistrikan bahan, hukum Coulomb, serta dapat memecahkan persoalan yang berhubungan dengan listrik statis. Nah, sub CPMK ini telah memenuhi dari ketiga aspek ya, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Oke, kita lanjut ke sub pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang sifat kelistrikan. Nah, kita tahu bahwa setiap benda atau setiap material itu mempunyai sifat kelistrikan yang berbeda-beda. Bahkan pada batuan pun, kalau kita nanti ke lapangan gitu ya, pada batuan pun juga akan memiliki sifat kelistrikan yang berbeda-beda. Sebagai seorang ahli geologis, nanti kalian akan berkolaborasi dengan geofisikalis gitu misalkan. Nah, sifat kelistrikan batuan ini nanti akan berguna untuk penentuan litologi batuan di bawah permukaannya seperti apa. Nah, itu menerapkan prinsip-prinsip dari sifat kelistrikan suatu batuan. Gitu ya. Nah, sub pokok bahasan pertama ini itu capaian pembelajarannya adalah kalian mampu memahami butir-butir penyusun materi serta sifat kelistrikannya. Hakikat konduktor itu seperti apa dan di elektrik itu seperti apa. Nah, itu ya. Ditinjau dari sifat daya hantar listriknya, suatu material atau bahan itu dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Dibedakan menjadi dua, konduktor dan isolator. Nah, konduktor itu yang seperti apa sih? Kalau dulu zaman SMA, kita pernah ya mengenal istilah konduktor, isolator, maupun semikonduktor. Kira-kira masih ada yang ingat tidak? Konduktor itu apa? Ya, jadi konduktor itu adalah sesuatu benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan isolator adalah sesuatu benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kenapa sih kok konduktor itu dapat menghantarkan arus listrik gitu ya? Nah, ini alasannya. Apa namanya? Konduktor atau penghantar adalah material seperti logam. Jadi yang dapat menghantarkan listrik dengan baik itu adalah logam. Logam itu akan mempunyai partikel bermuatan atau elektron yang dapat bergerak bebas di dalam logam. Jadi meskipun medan listriknya itu kecil, maka elektron itu akan dapat melepaskan diri dari ikatan atom sehingga elektron dapat bergerak bebas. Nah, bergeraknya elektron tersebut itu dapat menimbulkan adanya arus listrik. Makanya kenapa konduktor disebut sebagai penghantar arus listrik yang baik. Salah satu bentuk dari sistem konduktor adalah kapasitor yang terdiri dari dua plat sejajar. Nah, kapasitor ini nanti akan kita pelajari pada
pertemuan yang ke-5 atau 6 gitu ya. Nah, untuk mendapatkan harga kapasitansi yang besar dengan ukuran kapasitor yang kecil, maka salah satunya adalah dengan menempatkan di elektrik. Di elektrik di sini biasanya kita sebut sebagai isolator atau sesuatu benda atau bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, gitu ya. Kemudian eh, kalau isolator tuh seperti apa gitu ya? Oke. Isolator itu adalah ketika ada medan listrik yang masuk ke dalam suatu bahan isolator, itu elektronnya tetap atau tidak akan bergerak. Jadi elektronnya akan diem saja. Meskipun mau diganggu, mau diapain, ya dia tetap diem aja gitu. Akibatnya, ketika tidak ada pergerakan elektron, maka ya tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Ya, makanya kenapa bahan isolator disebut sebagai suatu bahan yang tidak baik dalam menghantarkan arus listrik. Nah, bahan isolator disebut juga sebagai dielektrik, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah dielektrik. Material dielektrik adalah material yang tidak mempunyai muatan bebas atau elektron bebas, seperti isolator tadi ya. Karena tidak ada elektron yang bergerak, maka tidak ada arus yang mengalir, gitu. Meskipun material dielektrik itu sendiri tersusun dari partikel yang bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Nah, akan tetapi bila material tersebut diletakkan di dalam medan listrik, muatan negatifnya itu tidak dapat lepas dari ikatan atomnya. Artinya dia cuma bergeser aja. Beda ya dengan lepas dan bergeser. Kalau lepas itu kan berarti dia sudah bisa berpindah ke pita selanjutnya, sedangkan geser tuh ya hanya geser dikit gitu aja. Makanya itu yang menyebabkan dia tidak mempunyai muatan bebas atau elektron bebas. Kemudian, nah ini sebagai gambarannya ada 3 material, yaitu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Kalau konduktor, kalian bisa perhatikan bedanya ya antara konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor dia cenderung rapat. Ini antar pitanya dia rapat, jarak antar pitanya. Tidak ada celah atau lubang di situ. Sehingga ketika ada medan listrik yang masuk ke dalam bahan konduktor, elektron pada pita pertama gitu misalkan, maka akan bisa loncat ke pita kedua. Begitupun dari pita kedua dapat loncat langsung ke pita ketiga. Sedangkan untuk bahan semikonduktor, di sini terdapat suatu lubang kecil atau celah kecil, gitu ya, sehingga ketika ada medan listrik yang besar yang masuk ke dalam bahan tersebut, maka si elektron ini dapat lepas atau dapat bebas. Tetapi jika medan listriknya tidak begitu cukup besar, maka si ini hanya cuma bergeser. Makanya disebut sebagai semikonduktor. Jadi dia bisa lepas, bisa juga dia tidak akan lepas, hanya bergeser. Nah, sedangkan untuk yang bahan isolator, kalian perhatikan di sini dia punya lubangnya sangat besar atau celahnya dia sangat besar. Maka ketika ada medan listrik yang masuk, kemungkinan elektron akan lepas ke pita selanjutnya itu sangat kecil. Sehingga elektron ya akan diam saja, nggak akan bergerak. Karena untuk untuk meloncat, dia membutuhkan effort yang sangat besar. Sehingga dia bisa dibilang bahwa dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Gitu ya. Mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan. Ya tidak ya. Jika tidak, kita lanjut dulu ke yang sub pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang hukum Coulomb. Capaian pembelajarannya adalah kalian mampu menjelaskan pengertian dari hukum Coulomb. Ya. Nah, Charles Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806 itu mengukur besarnya gaya listrik antara dua objek bermuatan. Jadi di sini ada objek benda A dan objek benda B yang bermuatan.
Benda A dan benda B ini akan saling berinteraksi, bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Ketika dua muatan ini berinteraksi, maka gaya tersebut akan menghasilkan torsi atau putaran pada fiber ini. Nah, sudutnya itu akan digunakan untuk mengukur gaya interaksi di antara benda A dan benda B. Pada prinsipnya, si kolom tadi atau Charles kolom tadi dia menyimpulkan dua hal di sini gitu ya. Ketika dia bendanya bermuatan sama, baik itu positif-positif atau negatif-negatif, maka dia akan saling tolak-menolak. Sedangkan jika dia bermuatannya berbeda, positif dan negatif, maka gaya yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Itu juga terjadi kan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan cowok, si Andi nih, Andi liatin Joko, Joko cakep banget, manis, suka deh gitu. Terus si Joko juga ngeliatin Andi, si Andi juga cakep kayak gitu. Tapi ketika si Andi mendekati Joko, maka Joko akan merasa risih atau apa ya namanya ya, eh, ya risih gitu. Makanya si Joko menjauhi si Andi. Nah, tetapi beda halnya ya ketika si Andi itu tetap mendekati Joko, ngejar-ngejar terus, berarti hukum kolom di situ tidak berlaku gitu. Nah, kecuali yang ini, cewek ketemu sama cowok. Ih, si Ita cakepnya, manis, senyumnya, aduh, duh, 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 bikin nggak kuat deh bilang gitu. Terus si Ita juga melihat Andi, ih, Andi cakep banget, manis gitu. Nah, ketika ada ketertarikan di antara kedua yang berbeda tadi itu, maka mereka akan saling mendekat. Ya, istilahnya PDKT gitulah ya. Mereka berdua saling PDKT, maka akan saling mendekat. Nah, itulah prinsip sederhana dari hukum kolom. Nah, prinsip-prinsip inilah yang nanti akan kita gunakan dalam proses perhitungan gaya kolom. Karena arah gaya ini nanti akan menentukan besarnya resultan gayanya berapa. Berapa Newton begitu ya. Oke. Nah, percobaan kolom tadi disimpulkan beberapa hal gitu ya, bahwa gaya akan tarik-menarik jika berlawanan tanda. Terus gaya akan tolak-menolak jika tandanya dia sama. Kesimpulan yang kedua adalah bahwa gaya sebanding dengan muatannya. Ya. Gaya sebanding dengan perkalian muatan Q1 dan Q2. Kesimpulan yang ketiga adalah gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua muatan atau F-nya sebanding dengan 1/R². Secara matematis sederhana dapat dituliskan sebagai berikut nih ya. F12 itu sebanding dengan Q1 dikali dengan Q2 per R pangkat 2. Nah, kenapa di sini ada tanda mutlak? Tanda mutlak di sini adalah menyatakan besarnya gaya. Karena kita tahu bahwa gaya itu adalah besaran vektor ya. Jadi karena gaya merupakan besaran vektor, maka untuk mencari besarnya maka harus kita beli tanda mutlak. Nah, supaya gaya ini dia bernilai skalar gitu ya, maka di sini kita tambahkan suatu konstanta. Jadi untuk biar kesebandingannya ini setara dengan Q1 kali Q2, maka perlu ditambahkan suatu konstanta. Gitu ya. Oke, nah satuan dari konstanta tersebut adalah ini ya, Newton meter persegi per kolom kuadrat. Dengan besarnya K adalah 8,9875 dikali 10 pangkat 9. Atau biasanya sering kita bulatkan menjadi 9 dikali 10 pangkat 9. Nah, K juga diungkapkan dalam persamaan ini ya, 1/4 pi epsilon 0, di mana epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa atau vakum yang besarnya adalah 8,8542 dikali 10 pangkat min 12. Nah, biasanya untuk yang benda sempurna gitu ya, epsilonnya itu adalah 1.
Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa vektor gaya kolom itu merupakan vektor gitu ya, maaf. Nah, bentuk vektornya seperti apa gitu ya. Jadi misalkan di sini ada dua buah muatan, Q1 dan Q2. Nah, Q1 dan Q2 itu adalah skalar ya, besaran skalar. Dapat dirumuskan sebagai 1/4 pi epsilon 0. Nah, 1/4 pi epsilon 0 itu tadi kita sebut sebagai K ya. Jadi ini kita sebut sebagai K ya. Dikali dengan Q1, Q2 dibagi dengan besarnya jarak dikuadratkan. Jadi untuk mencari ini ya, ini kan vektor. Nah, untuk mencari besarnya itu harus kita kuadratkan dan dikalikan dengan si vektor satuannya. Nah, F12 ini 1/4 pi epsilon 0 ini masih sama ya. Nah, kemudian R12 itu sama dengan R1 dikurangin R2. Sedangkan R21 itu adalah R2 dikurangin R1. Di mana R12 sama dengan R21 atau besarnya dari vektor R12 itu sama dengan dari besarnya vektor R21. Jadi ketika dia di sini muatannya sama, maka gayanya akan sama dan jaraknya pun juga akan sama gitu ya. Oke. Kalau dia muatannya berbeda, maka di sini akan menjadi F12-nya sama dengan minus F21. Kenapa minus? Karena di sini muatan satunya adalah bernilai negatif, maka nanti gayanya juga akan bernilai negatif. Nah, di sini ada contoh soal nih ya, ada dua buah muatan, Q1 dan Q2, muatannya sama. Sama-sama 0,05, ini mikrokolom ya, maaf, mikrokolom. Nah, kita harus merubahnya dalam bentuk satuan SI. Oke. Satuan SI dari muatan adalah kolom. Jadi ketika dia besarnya 0,05 mikrokolom, maka harus kita rubah menjadi kolom. Nah, berarti harus kita kalikan berapa? Ayo. Ya, harus kita kalikan dengan 0,05 dikali dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Ya. Terus jarak. Jarak di sini 10 cm harus kita rubah ke dalam meter. 10 cm jika kita rubah ke dalam meter adalah 10 pangkat min 1 meter atau 0,1 meter. Tentukanlah besarnya gaya yang dilakukan oleh satu muatan pada muatan lainnya. Berarti kita tinggal mencari aja gayanya. Karena muatannya sama, maka F12-nya ya, F12 akan sama dengan F21. Nah, kenapa kok ini tidak pengerjaannya dengan menggunakan vektor? Karena di sini yang kita ketahui tidak ada arahnya. Jadi dia langsung aja pada sumbu X gitu ya. Atau biasanya kalau dalam vektor, maka dia R-nya hanya misalkan 10i. Jadi R vektornya hanya dalam ke arah sumbu X. Sehingga besarnya vektor R gitu ya adalah akar dari 10 pangkat 2 atau 10. Maka di sini bisa langsung kita hitung saja. Nah, akan didapatkan besarnya gaya adalah ini ya, 2,25 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Ya. Kemudian yang kedua, berapakah jumlah satuan muatan dasar pada masing-masing muatan? Nah, kita tahu bahwa persamaan dari muatan itu adalah banyaknya muatan dikali dengan muatan elektron. Nah, sehingga kalau kita mau mencari banyaknya muatan, ya tinggal muatan benda kita bagi dengan muatan elektron. Nah, Bu, kan di soal tidak diketahui muatan elektron itu berapa gitu ya. Muatan elektron itu adalah ketetapan yang besarnya adalah 1,6 dikali dengan 10 pangkat min 19. Begitupun juga nanti untuk muatan proton.
Yang membedakan hanya tandanya. Kalau elektron itu berarti dia muatannya negatif, sedangkan kalau proton dia muatannya positif. Nah, dari hasil perhitungan kita dapatkan nilainya adalah 3,12 dikali 10 pangkat 11 ya. Paham ya? Ini di SMA juga sudah pernah diajarkan. Jadi kalian hanya tinggal mengulang lagi, mengulang lagi. Oke, biar pemanasan gitu ya. Biar pemanasan, saya akan membagi kalian menjadi 10 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 mahasiswa. Oke. Jadi, silahkan kalian bahas. Jadi di sini saya mempunyai suatu permasalahan gitu ya. Ada muatan A besarnya 2 mikrokolom dan muatan B 6 mikrokolom. Gitu. Oke. Nah, manakah pernyataan dari A, B, C, D, E ini yang benar? Nah, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok yang sudah dibentuk. Kelompoknya sesuai absen presensi aja ya. Nomor 1, 2, 3 berarti kelompok 1. 4, 5, 6 berarti kelompok 2. Oke. Saya tunggu ya 5 menit. Silahkan dikerjakan. Nah, nanti bagi yang bisa menjawab tercepat nomor 1 kelompok berapapun akan saya kasih bonus 20 poin. Oke. Jadi nanti bisa nambah pundi-pundi poin kalian. Oke ya. Saya tunggu dulu 5 menit. Silahkan. Oke, ada yang bisa mengerjakan? Oke, kelompok 6 silahkan. Ya, jadi pernyataan yang benar adalah yang E ya. Jadi gayanya dia sama. Nah, kenapa kok bisa sama? Nah, karena dia muatannya yang A2 mikrokolom, yang B2 mikrokolom. Terus tadi kemudian untuk mencari rumus F, itu kan rumusnya adalah K. I1, I2 kita bagi dengan R pangkat 2. Jadi ini FAB ya. Kita bisa tuliskan dulu FAB-nya sama dengan FBA. Nah, FBA-nya berapa? Ya sama ya. K, QB ya. QB kali QA dibagi dengan R pangkat 2. Karena jaraknya ini sama, maka ini bisa kita hilangkan. Coret ya. Di sini QA-nya adalah 2, berarti di sini 2, kita kalikan 6, sama dengan 6 kali 2. 2 kali 6 berapa? 12. 6 kali 2 berapa? 12. Berarti FAB-nya itu sama dengan FBA. Jadi pernyataan yang benar adalah yang E, gitu ya. Oke. Nah, sekarang apa bedanya antara gaya listrik dengan gaya gravitasi? Ya, rumusnya hampir mirip, bahkan mungkin ya hampir sama ya, cuman yang membedakan kalau gaya listrik itu antara dua muatan yang berbeda. Sedangkan kalau gaya gravitasi itu di antara dua massa yang berbeda, ya. Perbedaannya seperti apa? Kalau hukum Coulomb itu gaya yang terjadi bisa tarik-menarik maupun tolak-menolak. Tetapi kalau hukum gravitasi, dia akan selalu tarik-menarik. Ya nggak mungkin dong kalau planet itu dia tolak-menolak. Nanti sistem tata suryanya bisa rusak gitu kan. Karena massa itu dia kita anggap sebagai muatannya ya netral, muatannya dia tidak bermuatan kan. Persamaannya sama-sama, dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Sedangkan hukum Coulomb itu dia sangat kuat. Gayanya itu dia sangat kuat, tetapi hanya untuk skala yang kecil. Sedangkan gaya Coulomb itu gayanya sangat lemah, tetapi skalanya besar ya, seperti planet, semesta, tata surya. Oke, kita lanjut.
Yang ketiga adalah gaya kolom di antara dua muatan titik atau lebih. Capaian pembelajarannya adalah diharapkan kalian mampu menentukan gaya kolom antara dua muatan titik dan oleh distribusi muatan titik. Di sini saya berikan contoh, ada 4 muatan ya. Ada muatan 1, 2, 3, 4. Muatan 1 dan 4 bermuatan positif, muatan 2 dan 3 dia bermuatan negatif. Nah, di sini yang ditanyakan misalnya adalah gaya pada muatan 1 berapa gitu. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita lihat di muatan satunya ya. Muatan 1 terhadap muatan 4 arah gayanya kemana? Ini kan muatannya sama, berarti tolak menolak. Berarti yang satu arahnya ke atas, yang satu arahnya ke bawah. Q1 terhadap Q3 dia saling tarik-menarik, maka arahnya sama-sama ke dalam, mendekat ya. Q1 dengan Q2 juga dia muatannya beda, maka dia saling masuk ke dalam. Nah, maka di sini ketemu F14. Jadi pada muatan Q1 itu bekerja 3 gaya, yaitu F14, F12, dan F13. Nah, dari F14, F13, dan F12 ini kita cari dulu nilainya berapa. Setelah itu, baru kita akan menggunakan prinsip superposisi untuk menentukan resultan gayanya dia berapa. Ya, bisa kalian menggunakan ini. Jadi F1-nya adalah F12, ini resultannya ya. Resultan gayanya adalah F12 ditambah F14 ditambah dengan F13. Begitupun nanti kalau misalkan dia bentuknya segitiga gitu ya. Misalkan di sini ada muatan 1, 2, 3. Yang ini positif, positif, ini negatif. Diminta untuk menentukan gaya pada muatan yang ini gitu ya. Maka kita lihat dulu. Ini muatan 1 dan 2 positif, positif berarti arahnya ke atas dan ke bawah. Arahnya ke atas dan ke bawah. Positif negatif berarti arahnya ke dalam. Nah, berarti ini nanti yang akan kita hitung resultan gayanya. Kalau begini, gimana Bu nyari resultan gayanya? Ya kita pakai tengah-tengahnya. Nah, ini sebagai resultan gaya. Artinya apa? Berarti dia mempunyai dua arah, arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, ini adalah contohnya. Contoh sederhananya ya, contoh sederhananya. Jadi ada 3 buah muatan, ada Q1, Q2, dan Q0. Dengan posisi Q0-nya adalah 3,5 meter, kemudian Q2-nya adalah 2 meter. Berada di tengah-tengah. Nah, yang ditanyakan adalah muatan total pada Q0. Berarti yang kita lihat nanti adalah yang di sini, Q0. Kan? Berarti untuk pengujian gayanya, kita cek dulu antara Q0 dan Q2. Negatif dan positif, berarti dia tarik menarik. Berarti ini arahnya ke sana, yang satu arahnya ke sana, F20. Terhadap muatan 1, dia muatannya sama, berarti dia tolak menolak. Yang satu arahnya ke sana, satu arahnya ke sana. Gitu ya. Maka nanti yang akan kita cari adalah resultan gayanya yang di sini, yaitu F10 ditambah dengan F20. Nah, ketika kita masukkan ke dalam rumus, ketemulah hasilnya adalah ini, minus 0,432 mikronewton. Ya. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, silakan ya, masih dengan kelompok yang sama. Silakan kalian kerjakan latihan soal. Di sini ada 4 latihan soal ya. Ini latihan soal yang pertama. Latihan soal yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat.
Kalian bisa buka di LMS dulu untuk melihat materinya. Nah, dari keempat soal tersebut, silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian, hasil diskusi dari masing-masing kelompok silahkan di-upload di lms.akprin.ac.id pada mata kuliah Fisika 2. Oke. Nah, kemudian untuk pertemuan minggu depan, saya akan mengajak dari masing-masing kelompok. Misalkan, ya kelompok 6, silahkan diskusikan yang nomor 4. Jadi, ya kita nggak tahu nanti kelompok berapa yang dapat giliran gitu ya. Nah, jika nanti proses pengerjaannya dan hasil diskusi kalian itu bagus, maka saya akan kasih 50 poin. Oke, masing-masing kelompok 50 poin, gitu ya. Oke, paham ya? Oke. Sebelum saya mengakhiri kuliah pada malam hari ini, sedikit akan saya berikan rangkuman pada apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama adalah tentang sifat kelistrikan dari suatu bahan. Ya. Kita tahu bahwa setiap bahan itu mempunyai karakteristik sendiri, termasuk sifat kelistrikannya. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, bahan dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena ketika ada medan listrik yang masuk ke dalam konduktor, itu dapat menyebabkan elektron itu lepas atau elektron itu bergerak bebas. Sehingga akibat pergerakan dari elektron tadi dapat menimbulkan adanya arus listrik. Sedangkan isolator itu adalah sesuatu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Maksudnya gimana? Ketika ada medan listrik yang masuk ke dalam bahan, maka elektron tersebut akan tetap diam atau tidak bergerak. Sehingga tidak ada arus listrik yang muncul di situ. Ya. Untuk bahan dielektrik itu kita sebut juga sebagai isolator. Hampir mirip ya. Bahkan mirip memang. Terus untuk kesimpulan yang kedua tentang hukum Coulomb. Bahwa gaya Coulomb itu jika terjadi pada muatan yang sama akan tolak-menolak. Jika muatannya berbeda, maka gayanya akan saling tarik-menarik. Gaya Coulomb sebanding dengan muatan, sedangkan gaya Coulomb juga akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Ya, yang persamaannya dapat kita rumuskan sebagai F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Untuk kesimpulan yang ketiga, jika gaya Coulomb itu terjadi pada muatan yang lebih dari 2, maka kalian bisa menggunakan prinsip superposisi, yaitu dengan mencari resultan gayanya berapa. Oke, sekian rangkuman dari saya tentang perkuliahan kita pada malam hari ini. Jangan lupa nanti untuk didiskusikan dengan kelompok kalian. Dan kemudian minggu depan, pertemuan selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi yang ketiga, kita akan flashback dulu dengan kalian presentasikan hasil diskusi dari kalian. Ya. Nah, tadi kita awali dengan berdoa, marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini juga dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin. Terima kasih. Jaga selalu kesehatan, semangat belajar, semangat terus, sukses selalu untuk kalian. Semoga cita-cita kalian semua bisa tercapai hingga menjadi muda-mudi penerus bangsa yang sukses. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.